Pemirsa kasus bocah berusia 10 tahun asal Jalan Perumnas Simalingkar, Kota Medan, Sumatera Utara meninggal dunia usai digigit anjing. Sampai saat ini masih ditangani oleh pihak kepolisian. Bocah berusia 10 tahun asal Jalan Saguraya, Perumnas Simalingkar, Kota Medan, Sumatera Utara meninggal dunia usai digigit anjing peliharaan milik tetangganya. Dan hingga hari ini kasus ini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Pihak kepolisian sudah meminta keterangan terhadap sejumlah saksi, ada orang tua korban dan juga tentunya pemilik anjing. Sementara itu pemerintah Kota Medan melalui pihak Kelurahan Mangga, Kecamatan Medan, Tuntungan, Kota Medan telah berkoordinasi dengan Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan untuk secepatnya melakukan vaksinasi rabies kepada puluhan hewan peliharaan, khususnya anjing. Karena virus rabies juga sudah masuk ke dalam tubuh manusia, angka kematiannya hampir 100%. Belum ada obat antivirus yang bisa membunuh virus rabies. Virus rabies sangat cepat menyerang otak dan mengakibatkan kerusakan otak. Ya, hasil visumnya bisa dibuat, buka-buka. Dan ya pulang jajan, mau pulang kemari. Tunggu saya besarkan aja biar lebih jelas. Kami masih Baik pemirsa, untuk bisa mengetahui lebih dalam lagi mengenai hal ini, termasuk juga risiko jika terkena rabies, kita sudah bersama dengan narasumber yang akan memberikan keterangan. Dr. Umar Zain, ini dari Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Dr. Umar. Waalaikumsalam, selamat malam Mbak Putri. Baik, Dr. Umar mungkin bisa dijelaskan kepada kita semua, masyarakat sepertinya juga perlu sekali untuk mengetahui apa yang terjadi jika kemudian seseorang itu menderita ataupun tertular rabies dari hewan peliharaan. Ya, rabies itu adalah suatu penyakit infeksi virus akut yang ditularkan melalui gigitan hewan seperti anjing, kucing, kera, ataupun kelelawar. Tetapi yang umum terjadi adalah gigitan anjing. Apabila seekor anjing yang mengidap rabies menggigit seseorang, maka virusnya bisa masuk ke dalam tubuh melalui luka gigitan. Virus ini akan masuk melalui luka, kemudian dia berkembang di dalam daerah luka itu, kemudian virusnya akan berjalan menelusuri serabut saraf yang ada di perifer menuju ke otak. Dia melalui melin atau serabut-serabut saraf itu. Masa inkubasi dari virus ini bervariasi, biasanya 3 sampai 8 minggu. Tetapi masa inkubasi bisa lebih cepat, tergantung dari besarnya luka, dalamnya luka, jumlah virus yang masuk, kemudian jarak luka dari otak atau kepala, kemudian daerah-daerah gigitan itu misalnya pada jari-jari itu biasanya lebih cepat, dan tentunya daya tahan tubuh dan tindakan yang dilakukan setelah terjadi luka. Apabila sudah terjadi gejala-gejala, ada beberapa fase, ada fase prodromal yaitu berupa demam, sakit kepala, nyeri otot seperti infeksi virus akut lainnya. Kemudian setelah itu masuk kepada fase dengan gejala-gejala khas seperti adanya perubahan perilaku, adanya kejang-kejang, sulit menelan, dan yang paling khas dari gejala rabies itu adalah takut melihat air. Itu yang disebut dengan hidrofobia. Apabila pengidap melihat air yang dituangkan, maka dia akan menjerit karena terjadi spasme pada daerah tenggorokannya. Nah, itu merupakan gejala yang karakteristik. Baru fase berikutnya akan terjadi fase paralitik, yaitu terjadi kelumpuhan. Tergantung kepada daerah otak yang dikenai. Tetapi biasanya ini merupakan suatu manifestasi dari ensefalomielitis, di mana beberapa bagian otak bisa terserang, dan apabila telah sampai batang otak, maka
pasiennya akan meninggal. Paralisis itu terjadi di daerah ya. Ya, dokter, apa yang harus dilakukan secepatnya oleh korban yang digigit oleh hewan peliharaan ini? Kalau terjadi gigitan anjing, yang pertama dipastikan dulu apakah anjing itu ada sakit atau tidak. Kalau anjing itu sehat, kalau bisa anjingnya itu dikandangkan dan diobservasi selama 10-14 hari. Kalau selama observasi anjing itu sehat-sehat saja, maka kemungkinan rabies bisa hilangkan, berarti hanya terjadi luka biasa. Tetapi apabila anjingnya mati dalam waktu observasi itu, maka dapat dipastikan anjing itu rabies. Maka penderita harus segera divaksin. Atau kalau anjingnya hilang atau anjingnya langsung mati atau memang anjingnya sudah diketahui sakit, maka langsung dilakukan vaksinasi, tidak ditunggu lagi observasi. Vaksinasi ini dilakukan biasanya beberapa dosis ya. Dosis pertama itu diberikan 2 dosis pertama, kemudian seminggu kemudian, baru 21 hari kemudian. Vaksin ini berguna untuk mencegah terjadinya rabies. Baik, Dokter Umar, terima kasih untuk waktunya sudah memberikan keterangan kepada kita apa yang terjadi yang menimpa anak berusia 10 tahun di Medan ini menjadi pelajaran berharga untuk kita semua.